Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, siswa-siswa Bapak, siswa kelas 10. Hari ini balik lagi dengan Pak Rizal untuk mengikuti kegiatan belajar online untuk siswa kelas 10. Anak-anak silakan disiapkan buku catatannya. Yuk, 1, 2, 3. Bapak anggap kalian sudah menyiapkan buku catatannya untuk mencatat apa-apa saja yang akan Bapak sampaikan pada pertemuan kita hari ini. Anak-anak, pada hari ini bagian pertama kita akan belajar mengenai bentuk akar. Bentuk akar adalah suatu bentuk bilangan yang bentuknya masih berbentuk akar. Contohnya ada akar 5, akar 6, dan akar 1,3. Itu tidak bisa dihitung nilai akarnya berapa. Ada juga bentuk akar yang lain, semisalkan angkanya 120. Nah, misalkan angkanya 120, kita mau mengakarkan. Bagaimana cara mencari nilai akarnya? Cara mencari nilai akarnya adalah dengan cara kita membuat pohon faktor. 120 dibagi 2 dia jadi 60, dibagi 2 jadi 30, dibagi 2 jadi 15, bagi 3 dapat 5. Nah, untuk mencari nilai akar campurannya, untuk menentukan apakah dia bentuk akar atau bukan, adalah dengan cara membuat pohon faktor. Setelah itu, kamu pasang-pasangkan angka yang sama. Nah, di sini ada yang bisa kita pasangkan, 2 dengan 2 di sini. Ini dia sendirian, 2-nya nggak punya pasangan, 3-nya sendirian, 5-nya sendirian. Sehingga ketika kamu hitung nanti, hasilnya akan menjadi sepasang. Yang sepasang dia dihitung satu kali saja, dan dia akan keluar dari akar. Jadi angka yang ini kan sepasang nih, dia ditulisnya di sini nih. Tuh, dia udah keluar dari akar. Yang nggak punya pasangan, dia masih ada di dalam akar. Berarti 2 kali 3 kali 5, 2, 3, sama 5. Berarti kalau 120 dibikin bentuk akar campurannya, nilainya adalah 2 akar 6, 2 kali 3, 6, 2 akar 30. Nah, masih ada akarnya, berarti dia masih merupakan bentuk akar. Paham ya? Jadi bilangan yang masih mempunyai akar itu disebut sebagai bilangan bentuk akar. Paham ya? Kita lihat contoh yang lainnya. Kalau misalkan bilangan tersebut bukanlah bilangan bentuk akar. Nah, bilangan yang bukan bentuk akar merupakan bilangan yang bentuk angkanya yang bisa diakarkan menjadi angka biasa. Semisal kita punya akar 64. Ya, kita punya akar 64. Kalau kita hitung 64 itu, kita bikin pohon faktornya seperti ini. 64. Akar 64 bagi 2 dia jadi 32, bagi 2 16, bagi 2 8, bagi 2 4, bagi 2 2. Sepasang, sepasang, sepasang. Jadi hasilnya adalah 2 kali 2 kali 2. Jadi ada 3 pasang ya. 2 kali 2 kali 2, kan sepasang dihitung 1. Nah, akarnya udah nggak ada angka, berarti akarnya akar 0. Nggak ada ya angkanya ya. Berarti dia udah nggak ada akarnya, karena angkanya udah sepasang semua. Nilai dari akar 64 adalah 2 kali 2 kali 2, yaitu 8. Jadi kalau bukan bentuk akar, artinya angka yang bisa diakarkan menjadi angka biasa. Ada juga akar 100. Akar 100 itu adalah 10 kali 10, berarti nilainya 10. Angka 25 adalah akar 25. Akar 25 adalah 5 nilainya. Atau bisa juga kamu hitung menggunakan pohon faktor seperti ini untuk mencari nilai akarnya berapa. Paham ya? Lanjut lagi. Kita ke berikutnya. Kita akan membuat bentuk sederhana dari akar. Contohnya, cara membuat bentuk sederhana tadi sudah dijelaskan di awal. Kita lihat lagi contohnya yang baru. Oke. Pertama ada soal yaitu akar 27. Kita mau bikin bentuk sederhananya. 27 kita bagi 3 jadi 9, kita bagi 3 jadi 3. Maka dia sepasang dan dia sendirian. Yang sepasang keluar akar, yang sendirian tetap di dalam akar. Maka bentuk sederhana dari 27 jawabannya adalah 3 akar 3. Paham ya? Kita hitung lagi contoh soal yang kedua. Diminta bentuk sederhana dari akar 120.
Cara menghitungnya adalah dengan cara membuat pohon faktornya. 120 bagi 2 jadi 60, bagi 2 jadi 30, bagi 2 jadi 15, bagi 3 jadi 5. Setelah ini kita bikin pasangannya. Yang ini sepasang, yang ini sendirian, dan ini sendirian. Maka nilainya menjadi 2 ini keluar, ya. Lalu dia ini menjadi sendiri, yang gak punya pasangan, dia tetap ada di dalam akar. Berarti 2 akar 2 kali 3 kali 5, sehingga nilainya nanti bentuk sederhananya adalah 2 akar 2 kali 3, 6 kali 5, 30. Nilainya adalah 2 akar 30 untuk bentuk sederhana dari 120. Lagi, semisal kita mau menyederhanakan bentuk lain, angkanya adalah akar, kita bikin akar 32, ya. Berapakah bentuk sederhananya? Kita bagi dengan 2, dia jadi 16, bagi dengan 2 jadi 8, bagi dengan 2 jadi 4, bagi dengan 2 jadi 2. Yang ini sepasang, ini sendirian. Berarti bentuk akarnya, yang ini nih yang sepasang dihitung 1, 2, ini juga ada yang sepasang lagi, kali lagi sama 2, dia sendirian, nggak punya pasangan, berarti di dalam akar. Sehingga jawabannya menjadi 2 kali 2, 4, 4-nya akar 2. Jadi bentuk sederhana dari 32 hasilnya adalah 4 akar 2. Seperti itu cara menentukan akar sederhana. Oke. Berikutnya, menghitung penjumlahan bentuk akar. Jadi penjumlahan bentuk akar itu bisa dihitung kalau penjumlahan bentuk akar bisa dihitung kalau nilai akarnya sama. Itu syaratnya. Oke ya. Syaratnya seperti itu. Penjumlahan bentuk akar bisa dihitung kalau nilai akarnya sama. Saya taruh di sini. Semisal kita akan menghitung 2 akar 5 ditambah 3 akar 5. Itu sama aja dengan kamu menghitung 2 ditambah 3. Nilainya menjadi 5 akar 5. Beda halnya kalau misalkan kamu punya soal 2 akar 3 ditambah 3 akar 5. Nilai akarnya beda nih. Tuh. Nilai akarnya nggak sama. Berarti dia tidak bisa dijumlah. Berarti kalau dia akarnya tidak sama, dia tidak bisa dijumlahkan. Oke. Seperti itu ya. Jadi kata kuncinya adalah penjumlahan bentuk akar itu bisa dihitung kalau nilai akarnya sama. Kalau akarnya berbeda, dia tidak bisa dijumlahkan. Kalau nilai akarnya besar, maka harus dibikin penyederhanaannya dulu dari penjelasan yang sebelumnya. Terakhir, kita akan mencari bentuk sederhana dari pangkat. Contohnya 64 pangkat 2/3 dikali 25 pangkat 2/3 dikali 1/5 pangkat 1/2. Cara mengerjakannya adalah pertama dibuat jadi pangkat paling sederhana. Pertama dibuat dulu jadi pangkat sederhana. Oke ya, pertama kita harus buat dulu dia jadi pangkat sederhana. Kita buat ya. 64 itu bisa kita buat jadi 2 pangkat 6. Dipangkatkan lagi 2/3. 125 itu bisa dibuat jadi 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 dipangkatkan lagi 2/3. Lalu 1/5 pangkat setengah itu bisa diganti jadi 5 pangkat negatif setengah. Jadi dia naik ke atas. Kata kuncinya adalah pangkat kalau naik ke atas
maka tanda pangkatnya berubah. Pangkat kalau bilangan pokoknya ya. Maka tanda pangkatnya berubah. Apa sih maksudnya? Kayak gini nih, tadi kan dia 1/5, kita naikin dia ke atas, dia pindahkan ke atas, maka dia pangkatnya menjadi pangkat yang negatif. Nah, jadi negatif 1/2, itu maksudnya. Oke, kita lanjutkan ya. Maka perhitungan selanjutnya adalah seperti ini. Kamu harus tahu bahwa pangkat kalau dipangkatkan itu artinya adalah dikali. Pangkat kalau dipangkatkan artinya dikali. Oke. Pangkat dipangkatkan artinya dikali pangkatnya. Berarti 2 pangkat 6 dikali 2/3, 5 pangkat 3 dikali 2/3, 5 pangkat negatif setengah. 2 sama 3-nya coret, sehingga hasil 6 bagi 3 coret, hasilnya 2, berarti tinggal 2 kali 2 4, hasilnya menjadi 2 pangkat 4. Untuk yang 5 dia menjadi 3 sama 3-nya coret, tersisa 5 pangkat 2. Nah, kalau dia dikali seperti ini, bilangan pokoknya sama, maka dia akan dikurangkan, maka dia akan dijumlahkan, maka dia 2-nya dijumlahkan dengan negatif setengah. Maka pengerjaannya dia menjadi seperti ini kelanjutannya. 2 pangkat 4 dikali dengan 5 pangkat, samakan penyebutnya jadi 2. 2 kali 2 4, plus kali min 2 bagi 2 1 kali 1 1, berarti hasil akhirnya adalah 2 pangkat 4 kali 5 pangkat 3/2. Ini adalah bentuk paling sederhana dari soal yang disediakan tadi. Bentuk pangkatnya yang paling sederhana adalah seperti ini. Cukup sekian kegiatan kita pembelajarannya hari ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.